Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu bagian penting dalam proses manajemen risiko, yaitu identifikasi dan pengukuran risiko. Nah, materi ini sangat penting karena menjadi dasar sebagai organisasi dalam memahami potensi ancaman serta menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengelolanya. Nah, resiko ini selalu melekat juga dalam setiap kegiatan organisasi, baik di bidang bisnis, keuangan, proyek, maupun pelanggan publik. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengukur resiko menjadi kunci untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Nah, sebelum memulai ke materi, saya Ranti Susanti dari MN23G akan menjelaskan ini. Baik, langsung saja ke materinya, yang dimana pengertian risiko dan manajemen risiko. Nah, secara umum, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadi sesuatu atau peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, yang dimana risiko ini bisa berdampak negatif seperti kerugian atau gangguan operasional, tetapi juga memiliki sisi positif, yaitu peluang untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko agar dampaknya dapat diminimalkan dan peluangnya juga dapat dimaksimalkan. Nah, lalu selanjutnya ada identifikasi risiko. Yang langkah pertamanya dalam manajemen risiko adalah identifikasi risiko. Nah, proses ini bertujuan untuk mengenali jenis risiko yang mungkin muncul baik dalam faktor internal maupun eksternal organisasi. Nah, beberapa metode sering digunakan dalam identifikasi risiko, yaitu yang pertama brainstorming. Nah, brainstorming itu dimana diskusi bersama tim untuk mengumpulkan berbagai kemungkinan risiko. Nah, yang kedua, wawancara atau interview dengan pihak-pihak yang memahami proses bisnis atau kegiatan yang dijalankan. Nah, yang ketiga, analisis dokumen. Analisis dokumen ini seperti laporan, keuangan, kontrak, atau catatan proyek. Yang keempat, ada checklist risiko, yaitu daftar risiko yang umum terjadi pada kegiatan sejenis. Nah, setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan klarifikasi. Biasanya, risiko dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Nah, yang pertama ada risiko strategi, yang dimana berkaitan dengan kebijakan dan arah organisasi. Yang kedua, risiko operasional yang muncul dari kegiatan sehari-hari atau proses internal. Yang ketiga, risiko keuangan seperti fluktuasi nilai tukar, inflasi, atau likuiditas. Nah, ada juga risiko eksternal. Misalnya dari risiko eksternal itu bencana alam, perubahan regulasi, atau kondisi ekonomi global. Dengan identifikasi yang baik, organisasi akan memiliki daftar risiko yang lengkap sebagai dasar untuk tahap analisis berikutnya. Nah, selanjutnya ada pengukuran risiko. Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengukur risiko. Nah, tujuannya ini untuk menentukan tingkat keparahan risiko dan sebesar kemungkinan risiko tersebut terjadi. Nah, pengukuran risiko ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan utama, yaitu yang pertama ada pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan ini menggunakan penilaian subjektif berdasarkan pengalaman, opini, atau skala tertentu. Biasanya, hasil pengukuran ini ditampilkan dalam bentuk matriks resiko atau risk matrix yang menunjukkan hubungan antara likelihood atau kemungkinan terjadi risiko dengan impact atau dampaknya. Risiko kemudian dikelompokkan di dalam kategori rendah, sedang, atau tinggi. Nah, yang kedua ada pendekatan
Nah, dalam pendekatan kuanti ini ada risiko diukur menggunakan data atau perhitungan numerik. Contohnya dengan menghitung expected monetary value atau EMY, value at risk atau FAR, atau melakukan simulasi Monte Carlo untuk memperkirakan potensi kerugian. Nah, pendekatan ini memberikan hasil yang lebih objektif serta didasarkan pada angka probabilitas. Hasil dari proses pengukuran inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas penanganan risiko. Nah, manfaat identifikasi dan pengukuran risiko ini. Nah, mengapa proses ini tuh penting? Karena identifikasi dan pengukuran risiko ini banyak banget memberikan manfaat. Contohnya tuh kayak membantu organisasi mengenali potensi ancaman sejak dini, lalu menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih rasional, memudahkan perencanaan strategi mitigasi risiko, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam pengendalian risiko. Dengan kata lain, organisasi yang mampu mengenali dan mengukur risikonya dengan baik akan lebih siap menghadapi ketidakpastian dan mampu mempertahankan keberlanjutan usahanya. Nah, sebagai penutup, jadi dapat disimpulkan bahwa identifikasi dan pengukuran risiko merupakan dua tahap awal yang sangat penting dalam manajemen risiko. Tanpa identifikasi yang tepat, organisasi tidak akan mengetahui apa saja potensi ancamannya. Dan tanpa pengukuran yang akurat, organisasi tidak dapat menentukan prioritas tindakan yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, kedua tahap ini harus dilakukan secara sistematis, konsisten, dan berbasis data agar hasil manajemen risiko menjadi efektif. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan sesi 4 pembelajaran kali ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya pengelolaan risiko dalam organisasi. Saya Ranti Trisusanti, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Dadah.